Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, kiranya kasih setia Tuhan senantiasa menyertai saudara. Sebelum kita melakukan segala aktivitas pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah firman yang akan kita dengar menjadi penuntun dan sumber hikmat bagi kita di dalam melakukan segala pekerjaan dan menjalani kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita sepanjang hari ini. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, kami haturkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus atas kasih setia Tuhan menyertai kehidupan kami di sepanjang malam berlalu. Dan di pagi ini kami merasakan betapa besar kasih-Mu menyertai kehidupan kami. Kami merasakan tuntunan kasih Tuhan ada di dalam kehidupan kami sepanjang hari yang lalu, dan hari ini pun kami tetap percaya Engkau akan terus menuntun hidup kami. Ya Tuhan, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi nasihat yang menguatkan, yang menghibur dan menolong kami di dalam setiap kehidupan ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan sesuai dengan Almanak HKBP Rabu 2 November 2022, tertulis dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 16. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Ainasa surati sinihaton ni debatado, jalah asea mamudai, mamicang, pauliulihon, manogu-nogu di bagasan hati goran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mencintai. Setiap kita pasti mengenal dan tahu apa itu cinta. Cinta membuat hati berbunga-bunga dan berjuta rasanya. Tentu rasa itu adalah rasa yang indah, bukan? Orang yang jatuh cinta akan rela melakukan apa saja dan berkorban apa saja untuk orang yang dicintainya. Tidak peduli itu mudah atau susah didapatkannya. Jatuh cinta bisa membuat seseorang berjam-jam atau meluangkan banyak waktu yang sangat panjang untuk terus memikirkan orang yang dicintainya. Bisa hampir sepanjang hari kehidupannya dihiasi wajah orang yang dicintainya. Sebegitunyakah banyak orang memahami bahkan menjalani hidup yang penuh dengan cinta? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah kita menjalani kehidupan bersama orang yang kita cintai? Ketika cinta itu bersemayam di dalam hati, tentu kita akan mau melakukan apa saja, akan mau berkorban apa saja untuk membuat hati orang yang kita cintai bahagia, bukan? Demikian juga sebaliknya, kita akan mendapatkan perlakuan baik, perlakuan yang spesial dari orang yang mencintai kita. Ya, cinta membuat warna yang berbeda. Cinta membuat kita melihat hidup ini menjadi indah. Bagaimanakah kecintaan kita kepada Tuhan? Apakah kecintaan kita kepada Tuhan membuat hidup kita berbunga-bunga dan juga berjuta rasanya? Ya, seharusnya demikian. Karena tidak ada alasan lain bagi kita untuk tidak mencintai Tuhan setelah kita mengimani bagaimana pengorbanan Tuhan yang begitu besar atas hidup kita. Kecintaan Tuhan atas hidup kita tidak perlu kita ragukan lagi. Itu bisa kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu tahu dan mengenal engkau, mengenal saya, mengenal kita, orang yang dikasihinya. Sehingga Dia mau berkorban, bahkan merelakan nyawanya untuk kita. Apakah kita tahu dan mengenal Tuhan? Banyak orang mengenal Tuhan dari sukacita dan berkat-berkat yang diterimanya. Sekalipun ada, ya tetapi sangat sedikit orang yang mengenal Tuhan dan semakin mencintai Tuhan dari banyaknya peristiwa hidup yang menekan atau penderitaan yang menimpa di dalam kehidupannya. Berapa banyak orang Kristen yang katanya mencintai Tuhan sanggup berkata seperti Paulus, "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 12 ayat 10. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita dengan tulus mencintai Tuhan, dengan terus belajar semakin mengenal Dia melalui perjalanan kehidupan kita. Bagaimanakah kita mengenal Tuhan yang maha baik itu lebih dalam? Dengan mencintai dan merindukan firman Tuhan siang dan malam. Karena di dalam firman Tuhan, Tuhan menunjukkan kecintaannya kepada kita. Di dalam firman, Tuhan menunjukkan rencana indah yang sudah disiapkannya bagi hidup kita. Karena sungguhlah benar nasihat firman Tuhan sungguh bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Seperti renungan kita pada hari ini. Di dalam firman Tuhan kita diajar untuk menjalani kehidupan lebih baik dari sebelumnya. Hidup yang penuh kasih, hidup yang selalu bersuka cita di dalam menghadapi berbagai-bagai persoalan kehidupan. Dan kita bisa merasakan damai sejahtera di dalam penyertaan Tuhan, seperti apapun beratnya kehidupan. Semakin panjang sabar di dalam banyak hal. Dan tentu di dalam Tuhan, di dalam belajar akan firman Tuhan, kita semakin murah hati dengan menolong banyak orang. Dan kita tidak pernah berhenti melakukan kebaikan, baik di depan banyak orang maupun ketika kita sedang sendirian. Kita taat di dalam kesetiaan. Firman Tuhan mengubah hidup kita menjadi lebih baik, membentuk hati kita menjadi lemah lembut. Firman Tuhan mengendalikan kehidupan kita sehingga kita dimampukan untuk menguasai diri. Ya, sungguh-sungguh firman itu mengajar kita hidup lebih baik. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah mencintai Tuhan dengan terus bergelut di dalam firman-Nya. Karena firman Tuhan sungguh-sungguh mendidik kita untuk hidup di dalam kebenaran. Firman Tuhan adalah nasihat terbaik untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini, agar kita beroleh keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang sungguh-sungguh mengingatkan kami akan segala sesuatu kebaikan yang Tuhan inginkan terjadi di dalam hidup kami. Dan kami mau terus belajar di dalam firman-Mu, sehingga firman-Mu menuntun hidup kami kepada kebenaran dan keselamatan yang kekal. Tuhan, mampukanlah kami untuk menjadi pelaku firman yang setia di dalam hidup ini. Biarlah firman-Mu terus hidup, bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami, sehingga kehidupan kami selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, segala pekerjaan kami hari ini. Engkaulah yang memberkati.
Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.